Jumpa kembali anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang tempat tinggalku, tempat tinggal kalian masing-masing, tempat yang dianugerahkan Tuhan kepada kalian, juga keluarga kalian. Semoga kalian semuanya sehat, tetap keluarga kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang maha baik, Engkau memberi tempat tinggal kepada setiap makhluk. Burung-burung Kau beri sarang, serigala Kau beri liang. Demikian juga manusia Kau beri tanah untuk tempat tinggal. Syukur kepadamu ya Allah atas tempat tinggal kami. Berkatilah tempat tinggal kami, supaya di tempat itu kami dapat melaksanakan perintah demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak, kita persiapkan diri. Kita akan bernyanyi Yesus di dalam rumah. Yang semangat ya anak-anak. Kita mohon Tuhan juga hadir saat ini di tengah keluarga kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Happy, happy home with Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Mari anak-anak yang terkasih, kita mengamati tentang beberapa tempat tinggal. Mungkin tempat itu sekarang menjadi tempat tinggal bersama keluarga kita. Adakah kalian yang tinggal di perumahan atau rumah di perkampungan, di desa, atau tinggal di rumah yang mewah, masih tinggal di rumah adat, atau rumah yang sederhana, atau bahkan rumah yang masih berupa gubuk seadanya? Tetap bersyukur ya anak-anak, itu anugerah Tuhan bagi kita. Mari anak-anak, ada beberapa pertanyaan mohon diperhatikan. Rumah mana yang mirip dengan tempat tinggalmu? Di mana alamat tempat tinggalmu? Adakah halaman atau kebun di sekitar tempat tinggalmu? Dan apa yang bagus di tempat tinggalmu? Anak-anak, kita jawab beberapa pertanyaan itu sambil kita renungkan dalam hati kita masing-masing sesuai dengan gambar yang sudah kita amati bersama. Tempat tinggal merupakan bagian dari tanda pengenal yang menunjukkan identitas kalian. Tanda pengenal biasanya meliputi nama dan alamat. Misalnya, Yesus dari Nazaret. Yesus itu menunjukkan nama diri, dan Nazaret adalah tempat tinggal Yesus bersama Bapak Yusuf dan Bunda Maria. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab ya anak-anak. Seorang yang punya nama sekaligus juga ditunjukkan tempat tinggalnya. Misalnya Yusuf dari Arimatea, Simon orang Selot,
Maria dari Magdala, dan masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Kalian juga bisa membuat sendiri loh ya nama kalian dan tempat tinggal kalian. Anak-anak yang terkasih, mari kita juga mengamati tempat tinggal itu membentuk kebiasaan seseorang. Misalnya orang tinggal di pantai ya, pekerjaannya sebagai nelayan. Anak-anak suka bermain ya di pinggir pantai, bermain layang-layang, bola voli ya. Ada juga yang memasarkan hasil tangkapan ikan. Ada anak-anak bermain pasir di tepi pantai. Juga yang turut menjaga kebersihan pantai. Dan biasanya orang yang tinggal di pantai itu mudah bergaul dengan orang dari luar daerah itu. Nah, kalau tadi orang tinggal di tepi pantai, sekarang orang yang tinggal di desa atau di pegunungan. Biasanya kebiasaan mereka masih mempertahankan tradisi yang ada di masyarakat. Misalnya juga tradisi gotong royong, atau kalau ada orang meninggal ya mereka segera melayat atau datang ke rumahnya, kemudian bercocok tanam, bertani, dan anak-anak juga bermain dengan teman-teman. Ada yang beternak, nah macam-macam sekali ya anak-anak kebiasaan orang di desa. Nah, berikutnya kita akan melihat kebiasaan orang yang tinggal di kota. Anak-anak di kota itu biasanya padat sekali ya. Untuk memperoleh tempat tinggal yang nyaman memang agak susah ya, karena padat penduduknya, macet, banyak yang bekerja di kantor, bengkel, pabrik ya. Maka ruang lingkupnya orang yang di kota tidak seluas yang ada di desa atau di pantai. Maka dari itu orang di kota dituntut mandiri ya. Mandiri. Anak-anak juga bermainannya juga terbatas. Mari kita belajar dari Abraham dan tempat tinggalnya. Ikuti ya anak-anak ya kisahnya dari Alkitab, Kisah Kejadian. Selamat menyaksikan. Abraham tinggal di Haran. Tuhan berfirman, "Abraham, Aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain." Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. "Percayalah kepadaku," kata Tuhan. Tuhan berkata, "Lakukan perintah ini, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar." "Mana mungkin," pikir Abraham, sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. "Percayalah kepadaku," kata Tuhan. Hah? Hah? "Pergilah kemana kuperintahkan," kata Tuhan. "Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit
keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku. Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Syichem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu, kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana. Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Anak-anak, Bapak Abraham itu anak dari Bapak Terah yang berasal dari Ur Kasdim. Suatu hari Terah membawa Abraham, Sarah, dan Lot pindah ke daerah Haran. Haran juga tempat tinggal anaknya yang bernama Haran. Allah memanggil Abraham untuk pindah ke negeri yang dijanjikannya, yaitu Kanaan. Saat itu Abraham berumur 75 tahun. Allah berjanji memberkati keturunannya dan memberikan keturunan yang banyak jumlahnya. Abraham dan keluarganya hidup berpindah-pindah tempat tinggal. Mereka bekerja sebagai peternak domba dan mereka mengikuti kawanan dombanya yang mencari daerah yang banyak rumputnya. Ya, jadi kalau diistilahkan sekarang Bapak Abraham itu nomaden anak-anak istilahnya. Mereka berpindah-pindah. Maka rumahnya Bapak Abraham pada waktu itu berupa tenda atau kemah anak-anak, sehingga mudah untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain mengikuti dombanya. Ia selalu taat dan percaya pada Allah, sehingga digelari Bapa orang beriman. Abraham sesampai di Kanaan menetap di daerah yang bernama Syichem. Sesampai di Kanaan atau di Syichem, Abraham mulai menata hidupnya, juga menjaga merawat negeri ini agar aman dari musuh. Abraham mempunyai anak yaitu Ishak. Dari keturunan Ishak lahir 12 suku Israel. Mereka menjadi bangsa yang besar.
Anak-anak, Tuhan memberi tempat tinggal kepada Abraham seperti kita juga. Rumah bagi kita adalah anugerah dari Tuhan. Tempat berkumpul bersama keluarga, berteduh dari panas dan hujan. Tempat tinggal yang berjasa untuk aku bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak Tuhan yang baik, beriman, bekerja sama dengan teman yang lain. Mari anak-anak, dalam kesempatan ini kita renungkan bersama. Apakah tempat tinggalku sudah kujaga dan kurawat? Ya, dijaga kebersihannya, kerapiannya, disirami bunga-bunga atau tanaman yang ada di tempat tinggal kalian, ya. Jangan sampai terlewatkan. Dan tugas untuk kalian, silakan membuat doa syukur atas tempat tinggal yang dianugerahkan Tuhan saat ini, ya. Kepada kalian, tuliskan dengan baik, dengan rapi, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang baik pada keluarga kita